Partners, kita mau angkat satu pujian, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa hati kita percaya, hati kita benar-benar percaya sama pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi sekeliling kita, Tuhan tetap sama, amin. Kasihnya tidak berubah, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. OCM Partners, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, ada sedikit games nih buat OCM Partners yang sudah ada di Zoom. Kita sudah ada 35 orang di sini, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Buat OCM Partners, kita mau ajak ya satu orang, jadi one on one. Satu OCM Partners mengundang satu orang. Boleh share linknya ke satu orang, nanti minimal satu. Pemenangnya adalah OCM Partners yang paling banyak menginvite orang. Jadi caranya adalah sekarang kita kasih waktu ya sekitar 2 menit. Silakan share linknya sebanyak-banyaknya ya ke sejuta umat kenalan kita gitu ya. Share all kemana-mana. Nantinya teman-teman boleh laporkan di chat, di kolom chat ya. Nama misalnya, nama Andi Yehuda. Sudah mengundang, siapa aja yang diundang di list gitu ya namanya ya. Nanti pemenangnya yang paling banyak mengundang orang, yang melaporkannya ya, paling banyak melaporkan mengundang orang boleh mendapatkan voucher GoPay senilai Rp150.000. Luar biasa ya OCM Partners. Yuk kita undang rekan-rekan kita share linknya. Nanti host akan bantu juga ya share invitationnya di chat. Jadi silahkan invite teman-temannya sebanyak-banyaknya dan nanti dilaporkan di kolom chat. Siapa aja yang diundang, ada Rp150.000 voucher GoPay atau OVO yang akan kita kirimkan kepada rekan-rekan. Oke, udah mulai sibuk semua ya, kirim-kirim gitu ya sampai ke opung mungkin, tulang, non-tulang gitu ya, saudara-saudaranya yang di antah berantah. Kita tidak terbatas ya OCM Partners buat saudara-saudara kita mungkin yang di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri gitu ya, boleh banget kita undang untuk hadir di sini.
Oke, sudah mulai mengundang, jumlah kita sudah mulai bertambah. Karena kita mau setiap orang juga boleh mendengar kebenaran yang sama, boleh menikmati hadirat Tuhan seperti kita di tempat ini. Amin, OCM Partners. Oke, sudah mulai banyak ya yang bertambah. Luar biasa, rekan-rekan antusias sekali ya sepertinya ya. Nah, sambil menunggu undangan kita di-accept gitu ya sama rekan-rekan kita mau datang sama Tuhan. Mungkin setiap kita ada yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, ada yang sudah 20 tahun ikut Tuhan. Tapi apakah kita sampai hari ini masih setia OCM Partners? Apakah kita masih sungguh-sungguh memegang api yang sama seperti ketika awal kita bertobat? Apakah kita masih punya semangat yang sama, gairah yang sama seperti awal kita mengenal Tuhan? Apakah api itu masih menyala-nyala di hatimu? Apakah rohmu masih terbakar ketika mendengar nama Tuhan ditinggikan? Apakah masih ada belas kasihan di hatimu ketika ada orang yang belum mengenal Tuhan? Apakah kita masih setia? Apakah kita masih setia sampai detik ini? Mari kita tanya hati kita, rekan-rekan. Kita berikan kesempatan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita resapi dari awal kata demi kata. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan, kami mau tetap setia. Kepada hambanya dipersilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi kami semua. Di tengah pekerjaan kami saat ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Untuk kami boleh memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan. Juga kami mau rindu untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah dan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami terus naik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Seperti pujian yang kami naikkan, kami terus dibawa oleh Tuhan. Hari lepas hari, kami terus semakin setia, semakin disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pimpin dan urapi kami semua. Dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya puji Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini boleh membagikan firman Tuhan dalam pertemuan atau ibadah OCM pada siang hari ini. Ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang belum kenal. Ya, nama saya Kristiadi Winarto, lengkapnya biasa dipanggil Pak Kris ya kalau di kantor. Tapi sekarang saya sudah sekitar 7 bulan ini pensiun ya. Jadi makanya saya mendapatkan tema setia sampai akhir ya. Jadi ada satu bagian dalam kehidupan saya di dalam pekerjaan ya. Seseorang setia atau enggak itu kelihatan di masa akhirnya ya. Apakah setia atau enggak, dan dalam satu tahap kehidupan saya bersyukur saya bisa menyelesaikan masa kerja saya, masa dinas saya di perusahaan saya. Sebelumnya saya bekerja di Pertamina, ya itu selama 28 tahun 3 bulan, ya. Jadi masa kerja saya 28 tahun 3 bulan. Dan besok itu saya yang ke 29 tahun. Tapi saya sudah pensiun karena umurnya 56 tahun kalau di perusahaan tempat saya, ya. Jadi ya saya mau sharing nanti tentang bagaimana kita harus setia sampai akhir, yang baik kepada Tuhan maupun juga di dalam pekerjaan kita. Ya. Dan di dalam pekerjaan saya, jadi selama 28 tahun, ya itu satu masa yang cukup panjang ya pengabdian saya di perusahaan saya sebelumnya. Nah itu ada banyak hal, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui karir atau pekerjaan yang ingin saya juga bagikan untuk boleh menjadi berkat, dan saya percaya Tuhan yang sama yang memberkati saya itu juga yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, saya akan sharingkan PowerPoint slide-nya dulu. Oke. Ya, setia sampai akhir ya. Baik, karena waktunya terbatas saya jadi agak cepat ya. Yang pertama saya mau ingin bagikan ini dasar firman-nya dulu, bahwa setia itu adalah karakter Allah ya. Firman Tuhan katakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, jadi dialah Allah yang setia. Ya, kita adalah Allah yang setia. Kemudian jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi sekalipun kita tidak setia, tapi yang namanya Tuhan, dia tetap setia. Nah, jadi dari kedua ayat ini kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Itu sebabnya dia juga mau kita sebagai anak-anaknya untuk kita menjadi orang-orang yang setia ya. Haleluya. Ini saya sebentar. Oke. Ya,
Firman Tuhan katakan juga di Amsal, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, jadi artinya banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, walaupun kalau menurut ayat ini ya sedikit orang yang setia, ya, walaupun banyak yang menyebut orang baik hati, ya, tetapi kita mau belajar pada siang hari ini untuk kita semua menjadi orang-orang yang setia, karena itu adalah yang Tuhan mau, karena Tuhan sendiri adalah Allah yang setia. Ya, puji nama Tuhan. Baik, sebelumnya saya mau bagikan beberapa pengertian tentang setia. Yang pertama, setia itu tetap percaya teguh berdiri dari awal sampai akhir. Ya, jadi seseorang yang mengikuti sesuatu event dari awal sampai akhir, ya dibilang setia. Atau ya bekerja dari satu tempat, dari proyek atau apa dari awal sampai akhir selesai, ya dia setia. Ya, contohnya adalah firman Tuhannya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ya, jadi Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jadi dari awal sampai akhir dia setia, ya, ikut Tuhan dan memelihara iman. Kemudian setia itu juga menyelesaikan yang ditugaskan dengan baik. Ya, ini dari perumpamaan talenta. Ya, ini hamba yang 5 talenta itu dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi ini orang yang menyelesaikan tugas dengan baik, ya, termasuk orang yang taat, itu adalah orang yang setia. Kemudian orang yang setia itu juga yang menepati janji, ya, misalnya dalam pernikahan, kemudian juga terkait dengan apa perjanjian lain, kontrak atau kontrak kerja atau apa, ya, terkait dengan sesuatu yang dijanjikan. Nah, ini itu adalah orang yang setia, adalah orang yang bisa menepati janji. Dan contohnya adalah Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Nah, jadi orang yang setia adalah orang yang menepati janji. Ya. Kemudian dapat dipercaya. Ya, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Di bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, di sini dikatakan a faithful person, ya, will be richly blessed. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Orang yang setia, kalau bahasanya a faithful person, will be richly blessed, akan diberkati dengan kekayaan yang richly, ya, will be richly. Haleluya. Ya, ini ada Uncle Rich di sini, ya. Tapi di sini yang ikut ini tadi saya lihat ibadah, haleluya. Tetapi di sini janji Tuhan will be richly blessed, ya. A faithful person will be richly blessed, but one eager to get rich will not go. Saya agak tertutup ini. Jadi inilah beberapa hal tentang orang yang setia. Dia setia dari awal sampai akhir, kemudian menyelesaikan tugas dengan yang ditugaskan, kemudian menepati janji dan dapat dipercaya. Ya, nah ini yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Nah, saya melihat ada beberapa orang yang tidak setia, ya, apa yang membuatnya, dan saya coba lihat apa yang membuatnya. Ya, saya coba lihat Adam dan Hawa, ya, mereka karena tipu daya iblis, mereka tidak setia kepada Tuhan, melanggar firman Tuhan. Kemudian juga ada Simpson, ya, ini dirayu atau ditipu daya oleh Delilah. Dia ditanya tentang kekuatannya sumbernya dari mana. Setelah awalnya dijawab dari tali busur, kemudian dari tali yang baru, dan ada yang ketiga dengan rambutnya dijalin. Ternyata semuanya Simpson masih bisa pegang untuk dia tetap tidak bongkar rahasianya. Tapi yang setelah 3 kali, yang keempat dia bongkar kekuatannya ada di rambutnya sehingga dia hilang kekuatannya. Nah, ini ada tipu daya, ya. Ada rasa takut atau ancaman. Ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena rasa takut. Ya, ada seorang perempuan bilang ini adalah pengikut Yesus. Kemudian juga ada 10 pengintai melihat orang-orang raksasa, mereka jadi takut, ya. Nah, itu ketakutan bisa membuat orang, atau ancaman membuat orang jadi tidak setia. Ya,
Saya bagikan ini karena ini perkara-perkara ini juga bisa terjadi di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, ada tantangan-tantangan yang seperti ini. Ya. Tapi kita melihat dari sini untuk kita menjadi terbuka dan berjaga-jaga bahwa ketika kita menghadapi ini, kita sudah lihat firman Tuhan sehingga kita bisa ya melawannya. Ya. Kemudian penderitaan, ya. Karena penderitaan seorang bisa berubah. Kemudian karena pencobaan ini Daud ketika dia melihat Sheba, dia tertarik ya sehingga akhirnya jatuh dalam dosa ya karena pencobaan dan tawaran. Kemudian juga ada pesona dunia, ada Demas ya, dia meninggalkan Tuhan karena mencintai dunia ya. Kemudian Demas ini muridnya Paulus. Kemudian dia ada uang, harta, dan kekayaan, contohnya ada Yudas Iskariot. Ini beberapa ya, ada beberapa tantangan. Jadi biasanya orang menjadi tidak setia karena ada tantangan, ada ancaman, ada tidak berjaga-jaga ya sehingga tertipu, ada pencobaan, ada hal-hal yang mempesona, ada tawaran iblis gitu ya, sehingga mereka menjadi berubah setia. Yang tadinya setia menjadi tidak setia. Nah, ini kita perlu berjaga-jaga akan hal ini ya untuk kita terus setia baik kepada Tuhan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita berinteraksi dengan banyak orang karena kita adalah garam dan terang dunia. Orang melihat perbuatan kita, maka kita juga dituntut sebagai orang yang percaya kita terus menjadi orang-orang yang setia ya. Oke. Nah, sekarang ini yang saya mau bagikan bagaimana caranya untuk setia gitu ya. Dan ini yang juga saya mau sharing di dalam kehidupan saya. Jadi yang pertama kita perlu memiliki visi yang jelas ya. Tanpa wahyu biarlah rakyat ya. Memiliki visi yang jelas. Dan saya ambil contoh ada Yosua, dia punya visi untuk dia masuk ke tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan. Kemudian juga ada Yusuf, dia punya dapatkan mimpi yang daripada Tuhan bahwa dia akan menjadi seseorang yang punya kedudukan yang tinggi ya. Kemudian juga Nehemia, dia punya visi untuk membangun tembok Yerusalem. Kemudian juga Rasul Paulus, dia punya visi untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Jadi visi ini perlu jelas harus kita miliki karena ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ketika kita menghadapi kesulitan, kalau kita punya visi, maka visi itu yang membuat kita tetap kuat, terus berjalan, terus bisa setia. Yosua ketika dia melihat raksasa, 10 pengintai yang lain, mereka tidak percaya kalau mereka bisa masuk tanah Kanaan, tetapi Yosua dan Kaleb mereka tetap percaya untuk bisa masuk tanah Kanaan. Yusuf, walaupun digoda oleh istri Potifar, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, dia tidak jatuh dalam dosa. Kemudian Nehemia, ketika dia membangun tembok Yerusalem, ada banyak tantangan yang dihadapi, tetapi dia tetap membangun tembok Yerusalem dan menyelesaikannya dengan baik. Juga Rasul Paulus dalam memberitakan Injil banyak tantangannya, tetapi tetap dia kerjakan dengan baik, dia selesaikan, aku telah mencapai garis akhir, seperti ayat yang dibagikan sebelumnya. Nah, jadi visi yang daripada Tuhan ini perlu kita miliki. Ya. Nah, di dalam kehidupan saya boleh sharing ya. Sebelumnya saya ketika lulus kuliah, saya bekerja agak lama mencari pekerjaan. Ya. Jadi itu waktu sekitar 1,5 tahun baru saya dapatkan pekerjaan. Dan pada saat itu saya bekerja di perusahaan kontraktor. Ya. Ketika saya bekerja di perusahaan kontraktor, gajinya memang cukup besar. Ya. Tetapi ada beberapa hal di mana saya ada merasa ini kurang seret gitu ya. Ya karena di kontraktor itu dikejar jadwal waktu, jam kerjanya juga nggak bisa sampai malam gitu. Kemudian Sabtu Minggu juga disuruh untuk kerja. Nah ini jadinya saya kurang seretnya di situ. Ya. Jadi untuk pelayanan jadi susah gitu. Padahal sebelumnya saya bagikan visi yang saya dapetin, saya tuh ingin untuk bisa bekerja dan sambil bekerja itu saya tetap bisa melayani Tuhan melalui tempat di mana saya bekerja gitu ya. Nah, ketika saya bekerja sebagai kontraktor, banyak bangun pabrik, perumahan gitu ya, itu dari sisi itu agak susah, sehingga saya akhirnya berdoa sama Tuhan, dan akhirnya pada saat itu saya waktu itu kontraktor asing ya, dan saya putuskan saya dapetin dari Tuhan untuk berhenti dari situ.
ya, karena saya mau cari kerjaan lagi dan saya nggak mau mencari pekerjaan sambil izin dari perusahaannya sebelumnya gitu. Saya putuskan waktu itu berhenti, ya, minta berhenti dari perusahaan itu. Dan nggak berapa kemudian, 1-2 hari kemudian saya jalan-jalan ke kampus, tiba-tiba lihat pengumuman ada penerimaan di Pertamina pada saat itu. Dan akhirnya saya langsung daftar, dan karena itu hari yang terakhir. Dan ya, puji Tuhan, pada waktu itu hari yang terakhir saya masukin lamaran, dan kemudian prosesnya dites, dan akhirnya diterima di Pertamina. Dan puji Tuhan, ketika bekerja di Pertamina, waktunya jadwalnya bisa lebih jelas, ya, sehingga punya waktu untuk melayani Tuhan, dan Tuhan bawa ke berbagai tempat di dalam pekerjaan saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, panggilan Tuhan atas kita semua itu, Tuhan punya panggilan masing-masing untuk menjadi apa, ya. Tapi yang jelas panggilan yang kita secara sama adalah bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, jadi itu yang jadi pertimbangan saya, dan saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga, ya, bahwa ya, Tuhan punya panggilan bagi kita, dan ya, kita dipanggil untuk menjadi membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan itu, jadi saya rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, saya dapat visi daripada Tuhan untuk sehingga saya berani berhenti untuk pindah ke perusahaan. Dan Tuhan begitu saya berhenti, lama kemudian Tuhan langsung tunjukin dan dites, dan kemudian bisa diterima walaupun saingannya banyak. Saya melihat itu ketika dapat visi, Tuhan juga yang menyediakan pertolongannya gitu, ya. Walaupun saat dites itu pesertanya banyak, kemudian banyak juga yang lebih pintar, tetapi oleh anugerah Tuhan saya alami pertolongan Tuhan sehingga bisa lolos tes dan bisa diterima bekerja. Nah, itu. Jadi pentingnya untuk visi, ya, karena visi itulah awalnya, startnya untuk kita bisa bertahan lama, ya, dapetin sesuatu yang daripada Tuhan. Jelas kalau sampai di sini ini yang dari Tuhan, dan kita jalani itu, ya, kita setia terhadap visi yang daripada Tuhan. Oke, itu yang saya bisa bagikan. Kemudian juga untuk melekat pada pokok anggur, memiliki kita perlu memiliki persetujuan yang intim dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita yang pertama punya visi yang daripada Tuhan, kemudian kita perlu melekat, kita perlu intim dari Tuhan, karena sumber kekuatan kita di dalam bekerja, di dalam berkarir itu adalah dari Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita perlu untuk kita intim sama Tuhan. Dan ini yang membuat Yusuf, ya, ketika dia di rumah Potifar, dia mengalami pencobaan, yaitu dirayu oleh istrinya Potifar, ya. Tetapi Yusuf dia bisa menolak itu karena dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan di Kejadian 39 ayat 9, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi dia katakan bagaimanakah mungkin, ya, aku melakukan kejahatan. Ya, pada saat itu ketika dia digoda oleh istrinya Potifar, dia bisa menolaknya karena dia orang yang dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia nggak mau berbuat dosa kepada Allah karena dia orang yang intim dengan Tuhan, dia orang yang takut kepada Tuhan. Nah, jadi perlunya kita untuk melekat kepada pokok anggur akan membuat kita kuat menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, dan juga membuat kita untuk terus setia untuk kepada Tuhan, ya, dan juga setia ke dalam apa yang dikerjakan, apa yang dipercaya. Nah, kemudian mengenai iman, kita pentingnya untuk bisa setia itu terus beriman, percaya sama Tuhan, kemudian perlu berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, ini saya bagikan beberapa hal. I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, aku dapat melakukan apapun melalui Kristus. Itu sebabnya tadi di poin yang kedua kita perlu melekat pada Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan kita bisa berubah. I can do all things through Christ who strengthens me. Ya. Nah, jadi saya mau bagikan apa yang terjadi dalam kehidupan saya, ya. I can do all things, ya. Nah, saya latar belakangnya saya kuliahnya itu jurusannya teknik geodesi ITB, ya. Teknik geodesi ITB itu bidangnya hanya kalau dulu di fakultasnya teknik sipil dan perencanaan.
Jadi itu kegiatannya terkait dengan konstruksi, ya, mensupport sipil. Jadi kalau orang sipil yang membangun, tapi untuk perencanaannya perlu peta, dan itu yang membuat tempat saya, ya, geodesi. Dan kalau di perusahaan minyak, di Pertamina itu kalau lokasi-lokasi pemboran yang menentukan di lapangan itu adalah dari bagian geodesi ini, ya, namanya topografi, ya, topografi sipil, bagian teknik. Nah, saya awalnya start saya masuk adalah di bagian itu, ya. Tetapi di dalam karir saya ketika bekerja itu saya merasa kalau saya hanya di bagian itu saja saya akan support terus. Maka ya kalau saya sebagai support, ya pengetahuan saya hanya terbatas dan saya karirnya mungkin juga terbatas. Oleh karena itu saya ya berusaha untuk sambil bekerja ya sambil belajar, dan perusahaan saya memungkinkan untuk itu. Jadi diberikan tugas untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan bidang lainnya, ya, mulai dari bidang untuk membangun rumah, untuk membuat jalan, untuk membangun jembatan, yang itu adalah teknik sipil. Tapi saya itu pelajarin sendiri, ya, dan saya bisa lakukan sehingga ilmu saya terus bertambah, ya. Kemudian karena saya di bagian teknik juga, jadi nggak aja sipil, saya harus belajar tentang listrik, saya harus belajar juga tentang mekanikal, ya, tentang perpipaan atau apa, karena saya ada di perusahaan minyak, gitu ya. Nah itu yang saya dimampukan oleh Tuhan, ya. I can do all things through Christ who strengthens me. Nah, jadi saya ngalamin banget bagaimana pertolongan Tuhan itu menolong saya sehingga bisa mengerjakan segala perkara, ya. Sehingga saya yang tadinya pengetahuan saya hanya di bidang survei dan pemetaan atau topografi, tapi saya bisa menguasai bidang-bidang lain, ya, sehingga akhirnya ya saya bisa memimpin posisi suatu tim yang anggotanya semuanya itu ya akhirnya namanya design atau construction di salah satu penugasan saya, dan itu anggota timnya semua bidang keilmuan teknik, gitu ya. Jadi karena itu tadi yang saya rasakan, saya mau belajar dan saya juga ada mengalami pertolongan Tuhan untuk bisa melakukan itu sendiri. Nah, jadi itu bersama dengan Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan bisa itu. Nah, itu dari sisi teknik. Kemudian akhirnya karir saya berkembang lagi ke bidang anggaran dan perencanaan perusahaan, ya, namanya RKAP, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Kemudian yang itu terkait juga di situ ada masalah keuangan, kemudian dipindah lagi ke bagian investasi. Ya, saya jadi sebelumnya pernah manajer portofolio dan monitoring proyek di Pertamina. Jadi semua proyek di Pertamina itu pernah di bawah kontrol saya dari sisi anggaran dan perencanaannya. Jadi budgetnya itu, ya. Jadi itu bidangnya juga keuangan, dan setiap tahun itu jumlahnya cukup besar, ya, karena proyek-proyeknya nilainya cukup besar. Dan dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin tim seperti itu. Ya, jadi dan itu bagiannya dulu direktoratnya juga yang tadinya saya di direktorat hulu yang mencari minyak bumi, pindah menjadi ke direktorat perencanaan investasi, pindah lagi waktu itu digabung ke keuangan. Ya, jadi bayangin dari insinyur bisa masuk ke bagian keuangan, ya. Itu pengalaman saya. Tapi saya bisa ngalamin itu karena I can do all things through Christ, ya, karena Tuhan Yesus yang memampukan dan memberi kekuatan. Haleluya, ya. Dan jadi setelah dari keuangan, kemudian saya dipindah lagi ke bagian New and Renewable Energy waktu itu sebagai VP. Dan sebelumnya saya waktu menjadi manajer di bidang investasi itu, saya juga mengalami loncatan karir atau golongan yang cukup tinggi, gitu ya. Di luar kebiasaan orang, biasanya orang naik golongan sekali, dua kali, bertahap gitu. Tapi saya di situ bisa meloncat yang cukup tinggi, dan kemudian juga setelah itu ketika saya dari manajer saya menjadi VP, juga alami lonjakan karir juga di atas yang biasa, gitu. Nah, jadi dan bidangnya baru lagi, ya, bidangnya baru lagi adalah bidangnya risetnya New and Renewable Energy, jadi energi yang terbarukan, ya, di mana ini satu hal bidang baru yang sedang berkembang, ya, di Indonesia, ya, mengenai tenaga angin, tenaga listrik, ya, baterai mobil, ya, bahan baku nabati, ya, itu bidang yang baru lagi. Jadi kalau dilihat karir saya tuh hampir berbeda-beda, gitu. Hampir berbeda-beda,
Tetapi saya melihat di situ dan saya melihat bagaimana ini ada Tuhan yang menolong di situ sehingga yang memampukan saya untuk bisa menguasai itu. Dan di New and Renewable Energy saya waktu itu dari manajer saya naik menjadi VP di situ dan ya, membangun ini organisasi yang pertama New and Renewable Energy di Pertamina pada saat itu. Ya, saya VP yang pertama untuk itu. Dan kemudian setelah itu karena ada perubahan organisasi sehingga saya akhirnya berubah lagi menjadi peneliti yang levelnya prinsipal, di mana prinsipal ini level tertinggi untuk peneliti. Ya, ada bawahnya ada expert, ada advisor, ada analis gitu ya, tapi prinsipal yang paling tinggi dipercaya oleh perusahaan seperti itu. Nah, ini rangkaian kesaksian saya bagaimana pekerjaan Tuhan ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana yang besar yang kadang di luar saya sendiri ketika menemukan ini dahsyat Tuhan ya, karena dimampukan oleh Tuhan dan di Tuhan bawa karirnya itu naik dengan sesuatu yang menurut orang mungkin sesuatu yang nggak mungkin ya. Jadi insinyur bisa masuk ke bagian keuangan, kemudian riset, di mana di riset ini saya lebih banyak berhubungan dengan bidang teknik kimia dan bidang kimia, itu sesuatu yang baru lagi ya. Tetapi I can do all things through Christ who strengthens me. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan batasin kuasa Tuhan dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Haleluya. Allah kita sanggup ya untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam engkau dan bersama-sama dengan engkau. Haleluya. Ya, itu saya bagikan itu di dalam Mazmur 75 ayat yang ke-67 ini. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu. Dan ya, di sini agak tertutup ya, ada gambar. Oke, tunggu saya setting ininya. Ya, jadi peninggian itu adalah dari Tuhan, ya. Sebab bukan dari timur dan barat, dari padang gurun datangnya peninggian itu, tapi Allah, ya, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya rencana, kita dipegang oleh Tuhan. Haleluya. Saya sangat diberkati bagaimana saya dimampukan melakukan perkara-perkara yang di luar bidang saya tadi ya, di dalam Yosua 23 ayat 10 ini ya. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dia yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepada kamu ya. Jadi satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Ini ada cerita tentang orang Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Satu orang bisa mengejar 1000 orang. Ada penambahan kapasitas ya. Biasanya 1 lawan 2 aja udah susah. 1 lawan 1 mungkin bisa imbang. 1 lawan 2 udah berat. Tapi ini 1 lawan 1000. Saya tangkap di sini ada penambahan kapasitas, ada penambahan kemampuan, ada sesuatu yang supernatural dari Tuhan, karena nggak mungkin kalau biasa-biasa saja 1 bisa ngalahin 1000. Dan ini yang saya dapetin dari Tuhan ya, bahwa Tuhan mau bawa untuk bisa melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan ya. Ada penambahan kapasitas, ada penambahan kemampuan sehingga kita dimampukan melebihi dari apa yang kita tahu dari sebelumnya atau yang kita miliki sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan sekali lagi, Allah kita yang tidak terbatas ya. Dia sanggup untuk mengangkat engkau. Dia sanggup menambahkan kemampuan dan kapasitasmu. 1 orang dapat mengejar 1000 orang, artinya kemampuanmu, kapasitasmu Tuhan sanggup angkat untuk bisa menguasai berbagai bidang, untuk kau dipakai oleh Tuhan menduduki jabatan-jabatan yang Tuhan sudah tetapkan, karena Tuhan yang mengangkat, ya Tuhan yang mengangkat, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi Tuhan yang melakukan peninggian itu, ya Tuhan yang meninggikan itu, Tuhan yang mengangkat. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita harus percaya, haleluya, kita adalah orang-orang yang ada disertai oleh Tuhan. Di sini dikatakan Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ya. Tuhan menyertai Yusuf. Kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan seperti Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Ya, ini saya bagikan ke dalam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, untuk kita percaya bahwa kita dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang kita ya, sehingga
Dia punya rencana, kita percaya dia punya rencana yang besar bagi kita semuanya. Haleluya. Oke, ini beberapa hal ya. Kemudian lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya, ini kita sudah familiar dengan ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi lakukan yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Ya, untuk kita bisa berikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Kemudian juga setia dalam perkara kecil. Ya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ya, barang setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya, ia setia dalam perkara besar. Jadi ada satu firman Tuhan Lukas 16 ayat 10. Nah, jadi ketika kita setia dalam perkara yang kecil, haleluya, maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Nah, di dalam pekerjaan kita beberapa prinsip ini yang coba saya lakukan sehingga ya saya boleh mengalami beberapa bagaimana Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi di dalam karir dan pekerjaan saya, ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan, ya, karena banyak mujizat dalam kehidupan saya di dalam karir itu, karena saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memegang kita. Kita diangkat oleh Tuhan, menduduki karir kita terus berkembang sesuai pasti Tuhan sudah tetapkan kita punya rencana besar untuk setiap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Dan puji Tuhan, ya, saya bisa menyelesaikan karir saya karena saya dapetin memang ketika saya masuk Pertamina, inilah tempat saya boleh masuk dalam rencana Tuhan sesuai dengan visi Tuhan. Di situ saya bisa melayani. Jadi ketika saya bekerja di Pertamina, saya ditempatkan di Sorong, itu di Papua selama 5 tahun. Kemudian saya ditempatkan di Jambi selama 4 tahun, kemudian di Riau selama 8 tahun, dan kemudian baru pindah ke Jakarta. Ya. Nah, jadi ada banyak tempat di daerah. Tetapi puji Tuhan, ketika di setiap tempat itu saya melihat bahwa Tuhan sudah sediakan untuk orang-orang yang dilayani. Jadi ada orang-orang yang bahkan mereka datang untuk minta dilayani. Jadi seperti itu. Bahkan ketika di Jambi, saya baru datang sekali ke gereja di komplek waktu itu, dan minggu kedua, 1 minggu 2 minggu kemudian sudah bisa tiba-tiba mereka udah minta bicara, kita lihat apa dari saya gitu, ya, sehingga mereka bisa minta saya dianggap bisa bicara untuk menyampaikan firman Tuhan di gereja di komplek itu. Nah, pada saat itu saya ngalamin seperti itu. Jadi di setiap tempat itu Tuhan sudah sediakan gitu, ya. Akhirnya saya di setiap tempat itu, ya, sambil bekerja saya bisa melayani Tuhan, ya, karena di komplek biasanya ada gerejanya. Jadi di tempat saya bekerja saya juga melayani Tuhan di lokal di situ, ya. Nah, jadi itu yang melalui pekerjaan saya dipakai oleh Tuhan ke beberapa daerah dan menjadi ya melayani Tuhan melalui bagaimana Tuhan membawa saya di dalam pekerjaan itu, ya, baik di Sorong, di Jambi maupun di Riau, ya, dan sampai sekarang di Jakarta, ya, tetap melayani Tuhan. Jadi puji Tuhan, 28 tahun 3 bulan saya bekerja, ya, di Pertamina, dan mencapai jabatan level Vice President, dan semuanya itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Karena jabatan yang saya alamin itu, saya ceritakan tadi, latar belakangnya, background-nya itu berbeda dengan apa latar belakang pendidikan saya, tetapi oleh anugerah Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang memampukan saya untuk bisa menduduki jabatan itu dan dimampukan untuk bisa menyelesaikan yang terbaiknya, seperti itu. Kemudian saya bagikan juga mengenai setia dalam perkara yang kecil.
Ya kalau di dalam perusahaan saya untuk bisa naik jabatan atau golongan itu kita setiap tahun ada penilaian dan itu yang menilai adalah bagian-bagian yang terkait gitu ya. Nah, jadi makanya saya belajar untuk seperti Yusuf ya, bagaimana ketika dia di penjara dia baik gitu ya, sama juru minuman, sama kepala penjara ya, sama juru roti dia baik di situ dan akhirnya dari teman orang yang baik dengan dia itu ada yang memperkenalkan dia dan menginfokan tentang Yusuf ke Firaun ya sehingga akhirnya Yusuf dibawa untuk bisa mengartikan mimpi. Nah jadi kita harus ya dengan perkara-perkara yang kelihatannya kecil ya seperti kita harus dengan baik dengan semua orang, dinilai baik dengan semua orang ya kita harus bisa selesaikan mulai dari perkara-perkara yang kecil karena ini kunci keberhasilan adalah ketika kita setia dalam perkara kecil, kita dipercaya akan perkara yang lebih besar. Artinya kesetiaan dalam perkara yang kecil itu kunci untuk kita mengalami sesuatu yang besar daripada Tuhan. Nah, makanya setia ini adalah perkara yang penting, ya, juga dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan. Mari kita terus setia di dalam Tuhan, ya. Juga kita setia di dalam pelayanan, kita juga setia di dalam pekerjaan kita. Semua yang ditugaskan kita bisa kita kembali ke pengertiannya ini tadi, apa yang ditugaskan oleh atasan kita kerjakan dengan sebaik mungkin, apa yang kita perkatakan, kita komitmenkan, kita perjanjikan, kita tepati, kita dapat menjadi orang-orang yang dapat dipercaya ya, karena orang yang faithful person, orang yang setia will be richly blessed dan kita tetap teguh dari awal sampai akhir ya. Jadi puji Tuhan, jadi karena saya dapetin ini yang dari Tuhan, pekerjaan saya, jadi saya dari awal sampai saya pensiun, ya saya tetap di situ dan bisa menyelesaikan masa dinas sampai 28 tahun 3 bulan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa kesaksian hari ini dari Bapak Kristiadi. Kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mungkin bisa open cam, open mic, say thank you. Mungkin mau kasih reaction juga bisa, OCM Partners. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bapak Kristiadi untuk sharingnya sangat-sangat luar biasa dan sangat memberkati. Saya pribadi sangat terberkati gitu ya, Bapak Kristiadi luar biasa sekali. Untuk firmannya ini ada beberapa rekap gitu ya dari firman hari ini. Kalau saya melihatnya kesaksian hidup yang menghidupi firman Tuhan gitu ya. Jadi ada firman Tuhannya, ada kesaksian hidup tapi itu komplit. Karena hidup Pak Kristiadi benar-benar menghidupi firman Tuhan. Nah ini beberapa catatan ya yang bisa kita ambil teman-teman dari firman Tuhan hari ini OCM Partners. Yang pertama adalah setia adalah menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan dengan baik, dan janji Tuhan adalah orang yang setia will be richly blessed. Artinya akan terus diperkaya gitu ya, diberkati Tuhan. Nah ada beberapa kunci nih untuk bisa menjadi orang yang setia. Yang pertama adalah miliki visi yang jelas, melekat pada pokok anggur, iman, berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan yang paling penting selalu percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas dan Dia sanggup menambahkan kapasitas kita diangkat tinggi sampai ke posisi atau sampai ke satu kesempatan yang menurut kita mustahil, tapi Tuhan sanggup mengerjakannya buat kita. Amin. Dan yang luar biasa 28 tahun 3 bulan Pak Kristiadi itu luar biasa, penuh kesetiaan gitu ya. Kesetiaan dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan. Dan saya jadi ingat Bapak Pendeta Horas Tobing pernah bilang gini ya, setia itu bukan berarti stagnan, bukan berarti di tempat yang sama untuk waktu yang lama, tapi setia itu justru terus berbuah, terus menghasilkan buah, dan hidup kita semakin naik, itulah kesetiaan. Dan saya berdoa itu terjadi buat setiap OCM Partners di tempat ini. Amin. Oke, kita akan lanjut untuk sapa-sapa dulu di kolom partisipan. Saya lihat udah luar biasa nih multiplikasinya. Tadi dari 40-an sempat ke angka 60-an ya. Mungkin ada yang harus lunch dulu dan lain-lain. Sekarang ada sekitar 50 orang di sini. Kita mau sapa-sapa dengan cepat.
ada rekan-rekan yang luar biasa yang baru bergabung ya. Ada beberapa nama yang sudah saya pegang. Baru pertama hadir, selamat datang Bapak Dani Nugroho. Ini undangan dari Pak Kikis ya, alumni PMK FT Undip. Luar biasa, selamat datang Bapak Dani Nugroho. Selamat datang juga Ibu Wulani Enggarsari, juga dari PMK FT Undip. Kami tunggu untuk hadir lagi ya 2 minggu kemudian, boleh bergabung kembali. Bapak Sugeng Maranata dan Bapak Iva Leonardo juga selamat datang. Terima kasih sudah hadir menjadi OCM Partners di OCM kita hari ini. Dan ada juga rekan-rekan mungkin yang mau kita sapa. Di sini ada Pak Yosua Juliadi itu juga. Yosua Juliadi kedua kali datang. Oh ya, Yosua Juliadi juga sudah 2 kali datang. Selamat datang Bapak Yosua Juliadi. Kita tunggu untuk hadir lagi bersama-sama dengan kita di OCM 2 minggu lagi ya. Terima kasih Bapak Kikis. Ada juga di sini Yunita Kendek dan banyak lagi ya. Ada Ibu Weni Anastasia, Bapak Yesaya Pranadinata, dan tadi saya dapat info ini nggak hanya dari Jakarta. Ada yang dari Bali, Palembang, dari Bandung gitu ya. Selamat datang OCM Partners. Kami yakin setiap kita diberkati lewat firman hari ini, lewat ibadah hari ini. Dan buat rekan-rekan yang diberkati, boleh kita sama-sama memberikan offering sebagai bentuk syukur kita. Nanti akan ada di layar QR code untuk offering jika OCM Partners digerakkan memberi. Dan saya percaya setiap kita mau memberi karena kita mau semakin memberkati pekerjaan Tuhan, dan kita percaya dengan memberkati pekerjaan Tuhan kita semakin diberkati. Di sini sudah ada QR code-nya, nanti di kolom chat juga akan disebutkan nomor rekeningnya. Kita berikan kesempatan dulu untuk offering sambil rekan-rekan boleh menyebutkan nih, saya diundang oleh, sebutkan namanya ya di kolom chat. Kita mau merekap siapa nih yang mengundang paling banyak, karena kita ada hadiah voucher GoPay atau OVO senilai Rp150.000. Boleh dituliskan di kolom chat, saya diundang oleh. Jadi tadi yang diundang Bapak Kikis boleh tuliskan, saya diundang oleh Bapak Kikis gitu ya. Yang diundang Bapak Yopi boleh bilang, saya diundang oleh Bapak Yopi gitu. Silakan memberikan offering, kiranya Tuhan memberkati persembahan OCM Partners sekalian. Oke, sepertinya semua sudah memberikan offering. Kita sambil menunggu rekap ya, kira-kira diundang. Oke, saya diundang oleh Bapak Yopi, Bapak Yopi. Saya diundang oleh Kak Itari, tadi udah ada Bapak Yopi, Ibu Lucy. Diundang oleh Kak Indri di Bali. Oke, diundang Bapak Kikis. Bapak Yopi ini, Bapak Yopi dan Bapak Kikis ini sepertinya bersaing ketat gitu ya. Ada ini nih, luar biasa sekali nih. Kita mau kasih semangat dulu untuk Bapak Kikis, Bapak Yopi. Nanti di akhir akan kita polling nih, kira-kira siapakah yang terbanyak mengundang orang dan berhak mendapatkan voucher GoPay dan OVO Rp150.000. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan ada doa tutup dengan Bapak Sudung. Setelah itu kita akan foto bersama. Silakan Bapak Sudung. Bapak OCM Partners semua. Shalom OCM Partners semua, puji Tuhan diberkati ya dengan firman Tuhan dan kesaksian dari Pak Kris tadi ya, ex-VP dari Pertamina. Oke, kita mau berdoa buat OCM Partners semua yang ada dalam pergumulan, mari kita angkat tangan kita, atau ada yang sedang punya rencana, atau ada satu yang sedang diirindukan, mari kita berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus saat ini kami berdoa, memberkati setiap rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan di pekerjaannya, di bisnisnya. Kami memberkati mereka Tuhan, mereka berhasil, mereka mampu Tuhan, mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rindukan Bapak. Apapun pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus,
Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang berikan hikmat, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan kuasa buat mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap berdiri dan tetap percaya bahwa Tuhan mampu membuat mereka naik dan terus naik Tuhan. Kami berdoa setiap rekan-rekan OCM Partner yang merasa karirnya mentok, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada mujizat Tuhan, ada satu perbuatan tangan Tuhan. Tuhan yang mengangkat mereka sehingga mereka boleh naik tinggi Tuhan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kris Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh manusia Tuhan. Bukan tergantung dari kekuatan manusia, tetapi dari kekuatan Allah yang mengangkat mereka untuk menjadi ada di tempat-tempat yang paling tinggi, di kantor mereka, di bisnis mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya untuk mereka juga yang bisnisnya mungkin sedang lesu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mari berikan Tuhan klien-klien terbaik buat mereka. Sehingga mereka boleh naik Tuhan, omset mereka boleh naik. Mereka boleh naik tinggi dan mereka boleh memberikan kesaksian betapa Tuhan dahsyat di dalam bisnis mereka. Bisnis mereka meningkat omsetnya, keuntungan mereka meningkat. Mereka boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, siapapun yang sakit juga saat ini, di dalam nama Yesus Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa dokter di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kesembuhan terjadi buat setiap orang yang sedang sakit saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan siang hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Puji Tuhan buat kehadirannya, terima kasih. Setelah itu foto dulu ya. Oke, silakan foto dulu ya. Bapak Sudung, terima kasih untuk doa tutupnya. Terima kasih Pak Kris untuk firman Tuhan dan sharingnya. Kita akan tutup terakhir, teman-teman boleh diminta kesediaan OCM Partners untuk boleh open cam, menunjukkan wajah-wajahnya yang cantik, ganteng, tampan, manis, imut, lucu ya. Yang mungkin ada yang dikejar deadline, mungkin ada yang dikejar bos gitu ya. Tetap harus eksis di kamera. Oke. Kita akan foto. Foto aja mau ikutan gak? Oke, saya hitung ya. Boleh bergaya ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mau lagi enggak ya? Udah sepertinya. Terima kasih OCM Partners, acara hari ini sudah selesai. Boleh saling sapa satu sama lain. Selamat kembali bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Thank you guys. Thank you semua. Sampai ketemu di OCM Partners. Shalom, Tuhan. 2 minggu lagi. Nanti ya. Makasih Pak Kris. Mas Dani. Terima kasih semua. Oke, Terima kasih.